Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jadi saya di sini sebelum menyampaikan materi perlu menyampaikan atau perkenalan dulu. Ya. Nama saya adalah Kadiran. Mungkin itu dari bahasa Arab, tapi Arabnya Arab Jawa. Sehingga nanti jangan diterjemah ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Arab itu salah atau beda sedikit sudah berbeda arti. Mungkin dulunya itu dari kata qadirun, itu asli dari bahasa Arab, yang artinya mungkin kalian atau anak-anak sudah tahu semua, itu di dalam Asmaul Husna itu kan ada ya, qadirun. Tapi ini karena dari Arabnya Arab Jawa, ya, permintaan saya jangan diartikan, tidak perlu, pokoknya ya namanya itu saja, Pak Kadiran itu aja. Sebab kalau diartikan itu kadang-kadang salah tafsir atau salah arti. Misalnya saja dari kata hayati, CH, pakai CH, hayati. Nah, kemudian orang Jawa mengatakan kayati, itu artinya sudah berbeda. Ya. Maka dari itu, ya, saya minta nama saya tidak perlu diterjemah, apalagi diterjemah ke dalam bahasa Arab. Kemudian saya, ya, perkenalan nama saya itu alamat, ya, alamat di RT 4 RW 3 Desa Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Itu alamat saya. Jadi anak-anak nanti kalau misalnya lewat di Karas, ya silahkan mampir, sehingga nanti akan lebih akrab lagi. Kemudian oleh lembaga atau madrasah, saya diberi tugas yaitu mengajar bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Indonesia ya, yang benar bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang lebih mudahnya ya bahasa Indonesia. Itu ya karena terbiasa. Kalau yang benar, yang baku ya bahasa Indonesia. Ya. Khusus mengajar kelas 10. Jadi keseluruhannya kelas 10 itu yang menyampaikan materi adalah saya. Kalau dihitung kira-kira nanti 8 kelas. Kemudian berikutnya materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah diperhatikan di LKA juga ada, menulis laporan hasil observasi, ya. Menulis laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan LHO. Menulis laporan hasil observasi biasa di pelajaran disingkat dengan LHO. Mengapa laporan ini dipelajari di madrasah? Karena yang namanya laporan itu sangat penting sekali, ya. Sehingga kalian nanti kalau misalkan menjadi, ya, yaitu pimpinan, entah itu pimpinan apa, apakah pimpinan pembangunan, pimpinan organisasi, atau pimpinan yang lain, itu kan sering mengadakan kegiatan. Kemudian dalam kegiatan itu pasti menggunakan uang, sehingga selesai dari kegiatan itu segera mengadakan laporan, sehingga nanti tidak ada ya isu-isu genang-geneng, rasan-rasan, terus ngenekne kegiatan kayak gini, gek narik biaya sangka masyarakat, sangka ya dari teman-teman, kok ndak ada laporan, ini gimana? Nah, sehingga itu perlu disikapi, segera mengadakan laporan kegiatan supaya nanti
tidak ada istilah yaitu dirasani. Ya. Itulah pentingnya laporan hasil observasi. Apa arti dari observasi? Ya. Observasi itu adalah peninjauan secara cermat. Ya. Peninjauan secara cermat. Jadi dalam mengadakan kegiatan observasi ini harus cermat. Cermat itu teliti. Ya. Jangan sampai ada yang tercecer dari apa yang dilaporkan itu. Kemudian dalam LHO atau laporan hasil observasi itu mempunyai beberapa tanda atau ciri-cirinya. Ya. Yang pertama adalah mengandung fakta atau faktual. Ya, fakta itu adalah nyata. Faktual itu berdasarkan fakta. Jangan dikarang. Jadi kalau namanya laporan itu harus faktual, harus nyata. Apa yang dilakukan, biayanya berapa dan seterusnya, ini harus nyata, jangan dikarang. Ini yang pertama. Yang kedua ada bersifat objektif. Objektif itu artinya ya seperti fakta. Ya, fakta itu berbeda dengan kalau dalam bahasa Jawa dikatakan objektif itu apa adanya, jangan subjektif. Kalau subjektif itu ada apanya. Jadi objektif apa adanya, jangan dibalik ada apanya. Ya. Subjektif itu apa adanya, tapi kalau objektif, ya saya ulang, kalau objektif itu apa adanya, kalau subjektif ada apanya. Contoh, ini yang objektif ya, misalnya ulangan nilai mendapatkan 7, itu subjektifnya. Kemudian objektifnya itu dibuat bukan 7, tapi menjadi 9 karena subjektif. Nah, mengapa? Mungkin karena anak gurune dan sebagainya. Nah, ini namanya subjektif. Ada apanya. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara objektif dan subjektif. Ini adalah tanda-tanda dari LHO yang kedua. Yang ketiga, teks disajikan secara sempurna dan lengkap. Ya, sempurna dan lengkap. Jadi jangan dipotong-potong, kemudian istilahnya meloncat-meloncat. Bar iki, kudu niki, tapi itu meloncat. Ya, ini disajikan secara sempurna dan lengkap. Yang berikutnya, tanda-tanda dari LHO tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau keperpihakan, artinya memihak. Ya, harus tadi seperti objektif itu. Jadi jangan subjektif. Kemudian berikutnya, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbahasa, ya, isinya berbobot, maupun susunan logis. Logis itu artinya sesuai, masuk akal ya, masuk akal. Jangan bahasanya, kalau namanya LHO atau laporan itu tidak boleh menggunakan gaya bahasa. Ya,
ya harus bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bermakna denotasi atau bermakna lugas. Jangan sampai dalam laporan itu ada bahasa-bahasa yang menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, ini jangan sampai ya, karena bahasa yang digunakan harus berbentuk atau menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Misalnya saja, tidak boleh menggunakan yaitu bahasa-bahasa daerah. Misalnya Jakarta. Di Jakarta itu kan sering menggunakan kata-kata ngapain. Nah, ini dalam LHO tidak boleh, harus menggunakan mengapa. Jadi yang baku adalah mengapa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari bahasa daerah yang dimasukkan yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku ya, baku itu benar menurut kaidah bahasa Indonesia atau berdasarkan EYD, ejaan bahasa yang disempurnakan. Kemudian berikutnya tanda-tanda atau ciri-cirinya LHO. Teks laporan hasil observasi sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggalannya atau diklasifikasikan. Saya ulang. Jadi observasi ya, itu harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang benar, kemudian jangan menggunakan bahasa daerah yang belum yang belum masuk ke dalam yaitu bahasa yang baku. Ya, saya ambilkan contoh tadi ya, seperti kata mengapa diganti dengan ngapain. Anak-anak sekalian, ini materi yang pertama ada LHO. Jadi laporan itu sangat penting sehingga kamu nanti kalau menjadi pimpinan dalam organisasi atau dalam apa mengadakan kegiatan, terutama yang berhubungan yang menggunakan uang, selesai dari kegiatan harus segera mengadakan rapat, yaitu melaporkan dari apa yang dikerjakan. Coba ya, itu LHO-nya. Kemudian berikutnya struktur teks LHO. Strukturnya. Struktur itu susunannya, urutannya. Struktur laporan hasil observasi atau LHO mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi terletak di awal paragraf. Istilahnya dari umum dijelaskan sehingga itu sangat terperinci. Yang kedua, aspek yang dilaporkan yang terdiri dari deskripsi bagian dan manfaat teks hasil observasi disusun berdasarkan struktur teks. Ya, strukturnya apa? Di antaranya ada pengantar mengenai apa yang akan dilaporkan, kemudian pembukaan,
yaitu hal yang objeknya yang dilaporkan itu, atau gejala yang diobservasi itu dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria. Nah, itu adalah strukturnya, mulai dari pembukaan, latar belakang, kemudian penjelasannya, dan seterusnya, dan yang terakhir adalah penutup. Itu adalah struktur LHO. Berikutnya, dalam penggunaan kata dalam LHO itu mungkin kamu menggunakan kata yang sama atau hampir sama, atau istilahnya yaitu sinonim, dan ada juga yang kadang-kadang menggunakan antonim. Jadi setiap kata yang hampir sama itu tidak harus digunakan, itu tidak. Jadi bisa kata itu yang hampir sama itu tidak harus digunakan, tidak, walaupun maknanya mirip atau hampir sama. Misalnya penggunaan kata yang mengandung sinonim antara perempuan dan wanita. Nah, ini kan artinya sama atau hampir sama, mirip, istilahnya disebut sinonim. Nah, ini penggunaannya, kata yang digunakan ya kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kalimat, sesuai dengan kalimat yang akan digunakan. Misalnya kalau bagi manusia, orang dikatakan wanita, bisa. Tapi kalau bagi hewan menggunakan kata wanita, nah ini yang tidak cocok, walaupun artinya ya sama. Maka penggunaan kata dalam sinonim kita juga harus bisa menempatkan kata yang akan digunakan itu dalam kalimatnya, hubungannya apa. Ini harus selektif, ya. Harus dilihat dulu hubungan dalam kalimat itu. Jangan sembarangan penggunaan walaupun itu artinya sama. Kemudian berikutnya, ya dilihat di LKS, kalimat yang digunakan dalam LHO itu bisa menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pengertiannya, kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Kalau waktu dulu menyebutnya yaitu kalimat tunggal, tapi istilah sekarang yang digunakan adalah kalimat simpleks. Artinya kalimat yang dalam rangkaian kata yang digunakan itu minimal terdiri dari S dan P atau subjek dan predikat. Itu adalah kalimat simpleks. Kemudian bisa juga ya menggunakan kalimat kompleks. Pengertiannya, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau memiliki dua predikat kata kerja utama, atau salah satu dari jabatan dalam kalimat itu terdiri dari dua pola. Bisa juga pola yang ganda itu adalah subjeknya, bisa juga yaitu objeknya, atau bisa juga yaitu predikatnya. Sehingga dikatakan kalimat kompleks itu salah satu dari jabatan dalam kalimat itu
itu adalah ganda. Ya. Jadi bisa subjeknya, predikat atau objeknya. Ini kalimat-kalimat yang digunakan dalam membuat laporan LHO. Kemudian bahasa yang digunakan ya, harus bahasa yang baku. Jangan sampai menggunakan bahasa atau kata yang bermakna denotasi. Ya, saya ulang. Jangan sampai menggunakan kata yang bermakna konotasi. Konotasi itu makna yang sudah berubah dari asal, yang sudah berubah dari aslinya. Misalnya kata bunga. Kata bunga denotasinya atau makna aslinya adalah sejenis tanaman bunga. Tapi konotasinya karena bunga itu adalah baik, maka bisa juga dikonotasikan dengan ya makna lain. Misalnya siapa yang menjadi bunga di kelas ini? Ini artinya kata bunga itu bukan bunga tanaman atau jenis bunga, tetapi anak yang tercantik di kelasnya. Itulah yang dimaksud dengan makna konotasi. Jadi dalam LHO jangan sekali-kali menggunakan makna konotasi. Karena makna konotasi itu nanti penafsirannya bisa bermacam-macam. Contoh ada kata bunga tadi ya, anak tercantik. Ada juga yaitu tambahan jasa. Misalnya kamu menabung di BRI, berapa bunganya? Nah ini kata bunga sudah bermakna konotasi dari denotasi yang aslinya. Ya, saya ulang. Penggunaan laporan atau menulis laporan hasil observasi atau LHO sekali-kali jangan menggunakan kata yang bermakna konotasi. Harus menggunakan makna denotasi atau makna lugas atau makna asli. Sehingga nanti yang namanya laporan itu harus tadi ya seperti di awal, yaitu bersifat objektif. Nanti kalau menggunakan kata yang mengandung makna konotasi itu bermacam-macam tafsiran, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, anak-anak, coba nanti di rumah dipelajari lagi, dicermati, kemudian kalau ada ya, kata-kata yang belum dimengerti atau masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya, yaitu bisa lewat WA. Coba dicatat WA saya 081 259 208038. Saya ulang 081 259 208038 ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan terutama dengan materi LHO bisa kontak langsung melalui WA, insya Allah nanti akan saya jelaskan. Ya, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan ya, baik dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan. Semoga materi ini bisa yaitu menjadi tambahan ya,
menjadi materi yang bisa diterapkan nanti kalau kita sudah menjadi pimpinan atau keluar dari madrasah. Ini bisa sebagai acuan pedoman dalam membuat sebuah laporan, karena yang laporan itu kan penting sekali. Mengadakan kegiatan terutama menggunakan uang, yang uang itu dari masyarakat, dari teman atau dari lingkungan, itu selesai kegiatannya harus segera melaporkan kegiatan itu, supaya nanti tidak ada rasan-rasan, ben ojo dirasani. Wong bar ngenekne kegiatan kok laporane renek blas ki jane duwite ijik apa ora, nek kurang-kurange pira, nek luwih ki kanggone nang ndi, diplayekne nang ndi, apa sik dienggo sapa. Nah, maka dari itu selesai mengadakan kegiatan harus segera mengadakan rapat, yaitu menyampaikan laporan. Ya, ini sementara materi yang saya sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita menginjak lagi ke materi yang lain, tapi pahami dulu, dipelajari dulu ya, materi LHO. Kalau tidak bisa, kurang jelas, bisa kontak atau yaitu WA ke WA saya tadi. Semoga kita selalu sehat ya, diberi petunjuk, bisa mengadakan kegiatan aktivitas sehari-hari sesuai dengan jadwal atau yaitu kegiatan di madrasah ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.